juga menarik menurut saya. Pak Adi itu kan orang yang sangat sangat senang berolahraga. Saya lihat main tenis. Tapi kok bisa kena stroke itu ceritanya gimana? Stroke itu kena karena over tenis, Mas. Oh, justru bisa ya? Iya, jadi gini ternyata. Nah, ini mungkin bermanfaat untuk ya orang teman-teman yang lainnya. Jadi ternyata over olahraga itu juga bahaya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur kalau bisa membantu mencari solusi. Saya sudah ketemu dengan seorang kawan lama, Pak Dr. Adi Eko Priyono. Ya. Ini karena saya tertarik pada statusnya di YouTube, di Facebook, ya, yang diunggah pada tanggal 25 November ya. Iya. Ini ada sebuah cerita, saya baca aja begini. Mungkin benar kata bapak ibuku, nyawamu kui nyawa saringan le. Ketika bayi pernah jatuh dari dokar, pernah terkena malaria parah, pernah diprediksi dokter umur tidak lebih dari 40 tahun. Nyaris ditembak orang di Pacitan, Jawa Timur, nyaris celaka di Timur Timur, pernah ditangkap dan diancam hukuman di Brunei Darussalam dan Bandara Narita, Jepang. Lolos dari usaha perampokan di Patpong, Bangkok, dikejar-kejar preman bersenjata di Chicago, dibanting bodyguard di Broadway, New York, lolos dari tusukan orang di Barcelona, pulih dari serangan stroke. Tuhan sungguh baik, kata Pak Adi, memberi kesempatan Pak Adi menghirup udara segar sampai saat ini, 26 November. Semoga Tuhan memberikan kepadaku sisa umur yang bermanfaat bagi sesama. Ya. Saya kira luar biasa. Saya kenal Pak Adi lama sebagai wartawan di Suara Merdeka, dan tentu ini nanti juga banyak pengalaman yang menyangkut tugas jurnalistik. Tetapi apapun itu, saya kira banyak hal yang bisa dipetik pelajarannya. Ya, bagaimana kita harus lebih hati-hati ya, tidak sebanyak persoalan seperti yang dihadapi oleh Pak Adi Eko Priyono. Pak Adi, monggo silakan cerita. Ya, dari mana ini ceritanya? Iya, jadi mungkin gini. Jadi kenapa saya menulis status itu gitu. Kebetulan pas hari itu hari ulang tahun saya kan. 26 November kemarin itu ulang tahun ke-62. Nah, kenapa saya menulis itu tertarik karena mungkin tidak banyak orang yang punya pengalaman seperti saya mungkin ya, atau malah bahkan lebih ngeri itu mungkin banyak ya kan. Tetapi mudah-mudahan apa yang saya tulis itu bisa memberi inspirasi pada teman-teman atau apa yang membaca status itu, Mas Bambang. Jadi dulu itu memang kenapa saya ingat sekali bapak ibu saya itu cerita sama saya bahwa katanya itu tadi nyawa saringan itu artinya janjane wis kudune wis mati tapi belum mati gitu loh istilahnya kayak gitulah. Ya. Jadi waktu kecil itu saya pernah jatuh dari dokar. Itu di daerah Wonosobo Pak Adi ya? Di Wonosobo ya. Di Wonosobo itu malah umur berapa bulan gitu loh. Ibu bapak saya udah mengira saya udah nggak ketolong gitu, tapi ternyata tertolong, hidup lagi. Dan saya juga waktu SD itu pernah jatuh ke jurang, kan? Saya tulis di situ, saya kelupaan, baru ingat barusan. Bahkan adik saya mengingatkan, "Loh Mas, sampean kan dulu pernah mau mati di jurang di Wonosobo juga." Jadi pernah itu kepleset. Jadi waktu itu saya tiap pagi itu mencuci pakaian di mata air gitu, jauh sekali 3 kilo setiap pagi loh. Ya. Jadi mencuci pakaian di mata air itu di sungai, kemudian jalannya itu tanjakan naik turun gitu dan sangat licin. Nah, pernah saya jatuh sampai jurang itu berapa meter, mungkin 25 meteran gitu. Nah, untung kesangkut di pohon gitu. Sangkut di pohon,
kemudian ketolong. Kalau nggak kesangkut pohon ya mungkin bablas. Itu jadi ceritanya. Nah, kemudian setelah itu saya pernah kena malaria parah, Mas Bambang. Tahun berapa itu Pak ada malaria? 82 kalau nggak salah. Tahun 82. Kan 82 kan sudah lewat masa-masa mahasiswa itu. Udah kerja itu saya. Yang malaria itu udah kerja. Sudah nggak usah malaria kok masih kena. Nah itu ceritanya gini. Jadi waktu itu saya ditugasi ikut latihan penerbat di Takalar, Sulawesi Selatan. Setelah itu kemudian kan pulang. Nah, pulang itu kena di Sumbawa saya. Malaria dan demam berdarah itu waktu itu. Kemudian dirawat di mana? Di Karyadi. Di Karyadi ada 4 orang yang mengidap penyakit sama dengan saya. Tiga-tiganya nggak ketolong gitu. Waktu itu kan saya di Semarang, Mas Bambang tahu lah, saya di Semarang sendirian waktu itu. Kemudian pasien yang lain itu kan dirawat oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Saya sendirian. Infus itu saya nggak pernah nggak mau pernah di Sibini itu loh Mas. Iya. Kan malu di Sibini kan. Jadi infus itu saya bawa ke kamar mandi, kemana dokternya marah-marah, malah saya hidup. Yang 3 pasien lainnya itu meninggal semua. Nah, yang cerita kemudian itu sudah kerja kan. Kemudian waktu itu sebetulnya jatah saya ke timur waktu itu. Naik helikopter dari Takalar dari Sulawesi ke naik helikopter sudah mau naik nih. Seperti ada bisikan Mas Bambang. Ya ini agak spiritual gitu. Jadi ada bisikan itu, kamu jangan ikut, kamu pulang aja, kamu bahaya gitu. Akhirnya saya pulang. Saya ikut helikopter penerbat yang pulang lewat Sumbawa kena malaria itu. Tapi kalau saya nggak kena malaria, saya mati di Timur karena helikopternya jatuh di sana, semua mati gitu kan. Nah itu. Jadi ada bisikan, saya nggak tahu itu kenapa gitu. Bisikan pokoknya kamu nggak usah ikut. Lebih baik kena malaria saja gitu. Nah, lebih baik kena malaria hidup sampai sekarang daripada jatuh. Itu satu helikopter nggak ketolong itu. Kemudian apa lagi? Nah, maksud saya gini, jadi memang ya sama-sama kita latar belakang wartawan ya. Sampai sekarang juga jiwa kita masih wartawan. Itu kan memang ada kadang-kadang wartawan itu suka iseng, nggak tahu Mas Bambang suka iseng apa enggak gitu. Ya lah, aventurir lah. Aventurir. Nah, itu beberapa kali contohnya misalnya saya pernah di Brunei itu. Di Brunei itu 80-an, 84, 85 kira-kira. Di Brunei itu saya keluar dari Brunei karena di Brunei itu nggak ada hiburan Mas Bambang. Iya. Ya, saya nyari hiburan ke mana namanya Sarawak. Ya. Nah, saya nyelundup itu. Naik perahu kecil itu kan lewat sungai-sungai, nyelusuri sungai itu ke Sarawak. Waktu keluar itu nggak apa-apa. Pulangnya ketangkep saya. Ditangkap, kemudian itu urusannya sampai Dirjen Imigrasi loh Mas waktu itu. Iya. Sampai Dirjen Imigrasi Indonesia dan Brunei. Saya udah diancam loh. Ini pendatang haram atau gimana gitu, udah ngeri saya. Tapi kan punya paspor kan Pak? Paspor ada, tapi kan nggak berlaku tuh. Paspor itu nggak boleh lewat laut kan. Iya. Dan waktu tahun-tahun itu Brunei itu masih agak sama kita itu masih kurang bersahabat menurut saya waktu itu ya. Jadi sangat-sangat diawasi, kemudian saya ditangkap, kemudian lolos dari situ. Ada lagi cerita yang di Narita itu. Bentar Pak. Masuk Jepang. Bentar. Sebelum itu ada yang kelewatan ini, yang mau ditembak di Pacitan itu gimana ceritanya? Wah, itu lebih ngeri lagi Mas. Jadi waktu itu tahun 80-an juga itu. Jadi waktu itu saya ditugasi untuk mengklarifikasi berita Suara Merdeka. Jadi ada berita tentang pemancar televisi di Pacitan yang Suara Merdeka itu memberitakan padahal masalah kasus itu sudah selesai. Jadi kasus itu sudah selesai diberitakan oleh koran-koran nasional sebulan yang lalu gitu loh. Nah, Suara Merdeka telah memberitakan, saya diminta klarifikasi di sana, ya kan? Nah, di sana itu di Pacitan kan tahu Mas Bambang kayak gitu kan namanya medannya kan seperti itu kan, kayu batu-batuan gitu kan. Ya, lewat Wonogiri itu kan. Wah, itu di jalan itu saya udah pistol itu sudah di sini ya, Mas. Jadi di leher gitu, pistol sudah di leher. Nah, waktu itu saya masih bujang, Mas. Masih bujang kan belum takut mati gitu istilahnya. Belum nggak ada tanggungan. Saya bilang sama yang
yang mau nembak saya itu saya bilang udahlah Pak, saya ikhlas. Kalau mau ditembak nggak apa-apa, saya masih bujang kok Pak. Saya mati nggak ada yang nangisi, saya bilang gitu. Kalau jenengan kan ada keluarga, itu dipikir Pak, gitu. Nggak tahu terus akhirnya nggak jadi nembak saya. Dan itu diberitakan di Kompas Mas. Oh gitu ya. Kasus itu di Kompas dan Antara kalau misalnya. Karena waktu itu kemudian saya laporkan ke PWI Jawa Timur waktu itu, di Pacitan itu masalahnya kasus itu kemudian diberitakan itu. Kemudian terus pulang waktu itu saya kemudian masih ingat sekali waktu itu pemretnya Pak Warno kan. Iya, iya. Ya Pak Suwarno itu, Pak gimana saya mau dibunuh Pak, ora apa-apa kok tak anu urusi kabeh. Kalau saya mati gimana? Jadi kadang-kadang ya wartawan itu iseng minta konturir, kemudian dia guyon tapi guyon-guyonnya ngeri juga ya Pak Warno guyonan. Ora apa-apa diune mati dikubur tak urusane tak biayai kabeh. Jangan Pak Warno itu, Mas. Itu jadi beberapa kemudian apalagi di Jepang. Di Jepang itu saya masuk Jepang nggak pakai visa loh Mas. Okay. Jadi waktu itu kan gini, waktu itu di kalangan teman-teman wartawan itu kan mau masuk Jepang itu ngurus visa aja sulitnya minta ampun. Iya. Iya kan? Itu tahun 94 kalau itu saya ingat. Jadi saya meliput Piala Dunia di Amerika kan, waktu itu 94 untuk Piala Dunia. Saya iseng-iseng pulang tiket saya itu saya berhenti di Jepang, waktu itu masih Narita. Nah, kemudian nggak pakai visa, Mas. Nggak pakai visa, betul nggak pakai visa. Itu ya, visa kedatangan itu nggak bisa ya? Nggak boleh kan, jadi saya ditangkap di imigrasi kan. Saya dimasukkan di suatu ruangan, kemudian di foto-foto itu, foto dari depan, dari belakang, dari samping kiri, samping kanan. Di ruangan itu banyak sekali foto-foto teroris, Mas. Jadi saya termasuk yang salah satu di antara itu mungkin. Padahal saya pakai jenggot waktu itu ya? Belum, saya belum pakai, padahal belum. Terus saya bilang sama instrukturnya itu petugasnya imigrasi, ginilah, saya itu kan orang kampung, saya bilang dari Indonesia, salah desa, saya ingin lihat Tokyo, masuk nggak boleh, saya bilang. Nah ini kan gaya-gaya wartawan kayak gitu, Mas. Iya. Nah, saya itu pengen lihat Tokyo, masuk nggak boleh, nggak bisa. Terus di paspor saya itu cuma dikasih nggak tahu on arrival visa atau apa, tapi surat keterangan bahwa saya boleh menunggu pesawat, tapi nggak boleh keluar dari Narita. Nah, nggak boleh keluar dari Narita. Saya dikawal 2 petugas, diantar ke hotel. Saya biasa kan, preman-preman itu biasa pura-pura ke toilet kan. Saya pura-pura ke toilet, Mas. Pura-pura ke toilet, saya lari. Saya lari keluar bandara, naik bis sampai ke Tokyo, Mas. Ke Tokyo itu. Nah, waktu pulangnya kan harus lewat imigrasi lagi ya, itu perjuangan lagi ya. Harus lolos. Ya alhamdulillah bisa lolos. Nah, itu beberapa pengalaman di Broadway lebih ngeri, saya udah dibanting-banting sama bodyguard di sana. Itu saksi masih hidup nggak ya? Mas Ansel Dalopes, kenal Mas? Oh, dulu kenal saya, sudah kenal, lama. Nah, itu sama Mas Ansel dulu saya. Iya. Itu kalau tidak salah pernah jadi anggota DPR itu. Nah, ya, mungkin sudah meninggal ya kalau nggak salah. Saya barengnya pada waktu itu aja, setelah itu nggak ketemu lagi. Nah, saya itu di New York itu sama Mas Ansel Dalopes itu masuk ke biasa kan wartawan ingin lihat-lihat hiburan-hiburan apa gitu kan malam gitu. Di sana itu kan di 42nd Broadway itu kan jalan, kemudian masuk itu saya kira masuk langsung di tempat lokasi pertunjukannya, enggak ternyata masuk ke dalam gitu, ke bawah itu kan, ke bawah gitu. Nah, waktu itu saya diminta, waktu itu sepi banget, cuma yang nonton itu saya sama Mas Ansel Dalopes, ngeri banget itu. Akhirnya saya ditarik si bodyguard itu dia harus mau ke panggungnya gitu. Jadi ikut main di panggung gitu loh, gila ini saya bilang gitu. Saya nggak boleh, nggak mau kan. Saya nggak mau nolak-nolak, cekcok akhirnya. Dibanting-banting, Mas. Ke panggung yang muter-muter itu bukan? Iya bener Mas Bambang ini pernah lihat juga kan? Bayangin Mas, saya tuh ditarik, dijunjung, dinaikkan ke yang muter-muter itu. Yang muter-muter itu. Lah saya kan nggak mau tuh.
gila, wah bener orangnya, dibilang, saya udah lupa sampai bingung dia. Saya dibanting-banting nggak karu-karuan itu, saya udah wah mati saya gitu. Nah, orangnya besar sekali, saya dipegang sini saya, dipegang sini saya, dijunjung itu dibanting, waduh. Akhirnya bisa melarikan diri juga. Saya udah lupa, saya tinggal itu nggak tahu dia waktu itu saya tinggal saya lari gitu, akhirnya lolos juga. Itu beberapa pengalaman, tapi kemungkinan yang bisa dipetik itu ya itu suka duka jadi wartawan ya Mas Bambang udah tahu lah. Iya. Itu. Wartawan Gimana lagi? kadang-kadang punya pengalaman yang nggak perlu ditulis di koran juga ada gitu ya. Oh iya. Oh enggak Mas. Nulisnya gini, jadi cerita teman saya gitu kan. Iya. Iya kan? Iya kan? Jadi teman saya itu bercerita gini-gini padahal itu pengalaman pribadi kadang-kadang. Iya. Iya, oke. Kalau patpong gimana ini perampokan ini Pak Adi? Wah, patpong itu gini, saya itu jadi gini, saya kan kalau tugas-tugas itu sukanya sendiri Mas Bambang. Ya. Jadi kalau teman-teman ada yang berombongan gitu kan, berombongan itu di Chicago itu negara waktu itu meliput Piala Dunia itu. Kemudian saya sukanya itu sendiri-sendiri kemana-mana. Di downtown Chicago itu kan ngeri sekali Mas. Iya, iya. Itu kan banyak premannya. Nah, saya waktu itu malam-malam saya jalan sendirian, ketemu rombongannya Mas Nigara itu. Nigara itu apa? Wartawan Kompas ya, bola ya. Bola. Bola ya. Nah itu terus dia berombongan 6 orang kalau masalah. Terus saya bilang, Di, kamu sendirian di? Iya ngapain? Gila kamu kesini sendirian. Nah tapi benar juga. Waktu itu saya kan merokok Mas. Waktu itu memang merokoknya itu masih kretek gitu waktu itu. Nah merokok kretek itu di Chicago itu di downtown Chicago kan banyak preman-preman, banyak perempuan-perempuan yang enggak benar-benar kan. Gimana? Terutama di subway itu orang ireng-ireng. Iya, saya di subway itu juga. Nah, aroma rokok saya yang saya rokok kretek itu kan mengundang mereka, dikirain marijuana itu. Marijuana. Iya. Dan mereka, marijuana minta. Saya kebetulan memang bawa banyak kan. Saya bagi-bagi itu merokok bareng-bareng. Ya, saya kumpul sama mereka itu dengan bahasa Inggris yang kacau balau itu kan. Wah itu orang-orang hitam itu wah sekali coba lo terus nggak tahu kenapa ada yang marah sama saya. Wah, ngejar saya tuh saya lari dia pakai senjata Mas. Padahal mau minta rokok juga itu mungkin. Gimana? Mau minta rokok juga mungkin. Enggak minta rokok, minta uang. Oh, iya betul. Iya minta uang dia minta dompet saya kan. Saya bilang enggak, saya bilang gitu udah campur-campur itu saya lari itu dari Chicago itu dompet uang nggak karu-karuan itu. Udah. Nah itu pengalaman saya nggak tahu kok kenapa ya mungkin karena jiwa wartawan yang pengen tahu hal-hal yang di luar orang lain tahu gitu ya mungkin ya. Itu mungkin seperti itu Mas. Yang patpong ini gimana Pak? Patpong itu oh iya yang patpong itu sudah berkelahi kalau saya di patpong itu kan gini ceritanya ya lagi-lagi pengen nonton hiburan malam kan. Patpong itu langsung apa pusatnya kan. Nah waktu itu saya naik tuk-tuk ya tuk-tuk ya Mas ya tuk-tuk itu ya itu kan kayak bemo itu tuk-tuk itu orang Laos saya ingat sekali orang Laos terus saya bilang bos saya diantar ke mana bisa untuk lihat-lihat hiburan apa gitu saya diajak ke patwong tapi bukan di pusat patwongnya itu Mas ada tempat lain yang lebih tersembunyi gitu. Kalau patwong itu di jalan apa namanya itu kan rame itu bukan masukkan ke situ lagi-lagi saya masuk ke daerah yang itu tadi dari jalan itu masuk ke lorong-lorong gitu loh. Sama supirnya itu orang Laos itu. Nah, kemudian saya masuk di situ mulai saya curiga waduh mati saya mikir gitu kan ternyata bener saya mau diperes Mas dimintain uang itu ada seperti mafia di dalamnya itu. Jadi saya masuk terperangkap di nggak tahu mafia atau apa gitu kelompok-kelompok orang bukan orang Thailand tapi kalau nggak salah dari Jepang mungkin orang-orang Jepang. Nah dari situ saya sudah diancam dibunuh dan macam-macam. Akhirnya kemudian yang saya pegang sopir tuk-tuknya itu. Akhirnya saya tarik supir tutupnya ini gimana akhirnya berkelahi sama saya dulu itu untung juga saya bisa larikan diri gitu kalau enggak ya
saya mati di situ pasti. Karena itu kayak nggak tahu kayak apa ya orang Jepang, kalau bahasanya bahasa Jepang juga ya, bukan bahasa Thailand. Itu di daerah-daerah Patpong, tapi bukan di pusat Patpong yang ramai itu, bukan Ya, di ya, masuk lagi itu. Ya itu Mas Bambang. ya. Itu Ini ada beberapa. lagi di Barcelona. Gimana ini cerita di Barcelona? Barcelona itu saya misah orang untuk karam, Mas. Eh, Jadi 2 keluarga. Nah itu saksinya kebetulan sudah meninggal. Jito Patiatmojo, Mas. oh, ya, Mas Jito Patiatmojo itu sampai nangis-nangis dia itu. Waktu itu sampai nangis-nangis bingung ngadepin itu. Jadi ada 2 orang, 2 keluarga itu bertengkar. 2 keluarga bertengkar pakai, wah sudah berdarah-darah itu. Saya ikut berdarah-darah juga, Bang. oh, Apa darahnya itu muncul ke kemana-mana. Nah itu tusuk-tusukan itu. ya, Tusukan, nah, saya misah gitu loh. Saya nggak tahu ya waktu itu saya ingat Jito tuh aku kurang gawean, aku di ngurus barang datang melu-melu. Ya sakit toh saya bilang gitu. Terus saya pisah itu malah akhirnya satu keluarga itu malah ngelawan saya gitu. Dikirain saya membela yang satunya gitu. Padahal kan enggak gitu. Saya mau ditusuk-tusuk itu udah di. Untung kemudian ada polisi datang. ya, Dan polisi datang, justru saya diinterogasi polisinya, malah polisinya itu terima kasih sama saya gitu. Itu iya, di Barcelona itu waktu itu meliput apa ya, Olimpiade ya, ya, pernah. Olimpiade Barcelona waktu itu. Nah Mas Jito itu yang ketakutan sendiri waktu itu. Wah iya sih sampai nangis dia. Wis tenang wae saya gitu. Nah itu wartawan memang gitu. Mas Bambang juga punya pengalaman yang lebih Ya. ngeri sama dari saya. Jadi yang paling apa ya membuat tambah serem itu kan karena di negeri orang itu. Betul, betul, iya betul di negeri Karena orang, tapi orang. ya jadi memang apa Ya, ya, loh di Piala Dunia itu saya ketinggalan pesawat juga pernah, itu sampai nangis kalau saya di ya, pesawat tuh. Jadi ya, waktu itu apa ketinggalan pesawat gara-gara naik apa namanya itu travel itu telat. ya, Saya di bandara nangis-nangis minta tolong sama polisi sana. Kalau nggak salah dari Texas mau ke Florida waktu itu. ya. Nah, kebetulan kan wartawan itu punya ID card. Dulu waktu itu saya pegang FIFA, Nah, Federasi Sepak Bola Dunia itu kan. ya, Nah, ya. dengan surat itu saya bisa lolos. Waktu itu saya meliput sama Mas Tomo Pratomo, Suryo Pratomo, Oh, ya Kompas. kan? Suryo Pratomo, almarhum Pak Idam Samawi. Ya, ya, ya. Nah, itu kan. Terus Roni Pati Masarani, almarhum. Itu bareng-bareng. Kebetulan saya itu punya ID card-nya itu bisa masuk kemana-mana, Mas. Jadi Ya. Mas Roni Pati Nasarani, Mas Suryo Pratomo itu sering ikut saya pakai ID card saya juga itu waktu itu. Ya Wah, itu pengalaman apa jadi wartawan yang ya. wah, ini memang luar biasa ya. Salah satu kekayaan wartawan itu ya pengalaman itu. Jadi kalau Iya, nah makanya kalau saya kan gini Mas, saya mungkin ini ya mencontoh senior kita itu loh, Pak Siswo itu. iya, iya, Pak Siswo itu kan kalau uang sakunya sisa kan nggak dibawa pulang, tapi dipakai untuk apa nyari pengalaman yang lain. Iya enggak? Jadi saya pernah misalnya tugas di Thailand, kemudian uang saku saya masih ada, saya mampir ke Kamboja gitu. Jadi ya, uang pulang itu uang saku saya habis. ya, Sementara teman-teman yang pinter ngumpulin uang itu pulang ya, beli kulkas, beli mobil gitu ya enggak Mas? Iya. ya. Iya, kalau saya enggak, pokoknya saya pengalaman aja lah gitu. Wah, Ya, ini saya kira pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Cuma kan banyak sekali yang teman-teman wartawan ini tidak membuka pengalamannya. Jadi tidak iya, bisa dipelajari oleh generasi berikutnya. betul. Itu saya senang Pak Adi mau cerita ini. Nanti saya berharap makin banyak yang cerita sehingga Iya. akan makin banyak pengalaman yang bisa dipelajari gitulah kira-kira. Ada pengalaman yang tapi dari teman saya yang melihat ada amplop di tempat sampah itu. Ingat Eh, Mas? Ingat nggak Mas? oh, di Bandungan, iya ya, Solo Tigo. Coba tiga amplopnya Mas Bambang. Ya, jadi kita mau beli pisang itu waktu itu. Saya ingat sekali cerita itu.
habis diskusi di Solo itu saya jadi Iya, iya. Tapi memang apa ya, ya kita beruntung lah Mas. Jadi ya, punya pengalaman jadi wartawan. Padahal dulu kan waktu kuliah kita juga, Mas Bambang mungkin nggak memperhatikan dulu waktu kita kuliah di mana di Imam Barjo itu Mas. ya. Itu kalau nggak salah Mas Bambang sering naik sepeda kan? Itu semester pertama saya naik sepeda. Nah, itu bareng Mas. Jadi saya ingat sekali karena di tempat parkir itu ada 2 sepeda, yang satu punya jenengan, satu punya saya. Iya, Di tempat parkir Imam Barjo depan itu kan. iya, iya. Iya, wah ini Pak Bambang ini gitu. Iya. Kenangan masa lalu. Pak Adi, ini yang Ya, juga menarik menurut saya. Pak Adi itu kan orang yang sangat apa ya, sangat hmm, senang berolahraga. Saya lihat ya. main tenis. Tapi kok bisa kena stroke itu ceritanya gimana? Nah, stroke itu kena karena over tenis, Mas. Oh, justru bisa ya? Iya, jadi gini ternyata. Nah, Oh, ini mungkin bermanfaat untuk ya orang teman-teman yang lainnya. Jadi ternyata over olahraga itu juga bahaya. iya, iya, iya. Jadi waktu itu saya ingat, jadi Mbak Yayu Basuki kan membuat Yayu Basuki Cup di Semarang itu tahun 18 Mas, 2018 Desember. Jadi Desember itu. Karena saya ingat saya di rumah sakit waktu apa tahun baru. Jadi waktu itu istri saya udah bilang, Mas Pak nggak usah main karena capek gitu Tahun kan. berapa, Pak? Gimana? Tahun berapa? Tahun 2018 kemarin. Oh, baru ya. Baru iya, Desember itu. Ya, Jadi waktu itu saya paksakan main tenis gitu kan. Biasanya kan kalah Mas. ya. Jadi saya bilang sama istri saya paling main sekali udah kalah udah selesai gitu. Kan ternyata menang Mas. Jadi, Eh, jadi saya itu sama Mas siapa ya waktu itu yang lupa saya. Budi Surono apa ya? ya. Saya lupa. Jadi waktu itu menang, sekali menang, kemudian kedua menang 1 minggu itu. Jadi Ya, hari Sabtu itu saya main 4 set. ya. Karena menang terus kan. Udah, minggunya main lagi 4 set. Setelah itu saya kemudian harus ke Jogja. Ya. Ke Jogja, udah nggak berani nyupir kan, nyetir istri saya. Pulangnya saya nggak enak, saya nyetir Mas. Nah, nyetir sampai Semarang udah nggak kuat Mas. Jadi paginya itu sudah badan badan saya itu mati separuh Mas. Oh, Jadi ya, jadi tangan itu nggak bisa diangkat, nggak bisa, kaki nggak bisa diangkat, gitu. Terus, ini udah, nih apa, kena stroke saya bilang. artinya itu bangun Kemudian, tidur, Pak ya? gimana? Bangun tidur ya? Bangun tidur, ya, ya. Jadi bangun tidur itu nggak bisa apa-apa saya, badan sebelah kiri saya. Kemudian kan masih, ya ini loh, arogannya manusia itu loh, kadang-kadang egonya muncul, enggak, saya pasti bisa sembuh sendiri gitu. Saya berusaha untuk senam-senam, Pak, Mas. Nah, kebetulan saya senang tai chi kan Mas. Iya, iya. Nah, jadi buat senang-senang tapi tetap nggak bisa nolong kan. Akhirnya sore ke Trogorejo. Trogorejo ternyata tensi saya itu 250, terus bawahnya itu 177 Mas. Iya, iya, iya. Nah itu dokter bilang wah ini mukjizat, kenapa nggak pecah apa saluran darahnya itu, Ya, pembuluh darahnya nggak pecah, ini mukjizat dia bilang gitu. Terus itu udah mati separuh. Nah kemudian disuntik masuk ke di bawahnya ICU itu apa ya, HND ya. AND. Masuk di HND itu saya nggak kuat kan di situ. Sama saya juga di sini nggak mau Mas, kemana-mana saya bawa. Ya, Pernah suatu saat saya ke kamar mandi nggak kuat kan, jatuh saya. Jatuh gitu udah. Saya pingsan nggak tahu berapa menit itu. Wah dokter marah-marah gitu kan. Nah kemudian tapi setelah itu sedikit-sedikit sembuh gitu. Nah yang saya heran teman-teman seangkatan yang sama saya kena stroke di bareng-bareng saya itu banyak yang belum sembuh sampai sekarang Mas. Dan saya sudah bisa sembuh. Saya sempat nggak bisa ngomong loh Mas. iya, iya, iya. Sempat nggak bisa ngomong. Tapi saya ingat sekali saya punya langganan tukang pijet. Pak, kalau suatu saat kena stroke nggak bisa ngomong, ingat ya Pak, itu apa lidahnya itu ditarik. Wah, akhirnya saya nggak bisa ngomong, saya tarik lidah saya sendiri. Saya tarik ini krok gitu, bisa kembali. Ternyata kayak ketarik itu nggak bisa ngomong itu lidahnya kayak ketarik ke dalam.
Akhirnya bisa sembuh. Ya alhamdulillah sampai sekarang lumayan lah bisa beraktivitas kembali normal. Ya itu Pengalaman, tadi Mas, ya, olahraga jangan over. pengalaman Iya. luar biasa ini. Tapi artinya pulihnya itu gimana Pak? Hanya dirawat gitu, nggak pakai operasi ya? Nggak pakai. Oh enggak. Jadi hanya apa obat jalan kan, obat jalan. Tapi saya banyak di herbal Mas. Oh, Jadi saya minum sampai sekarang saya masih konsumsi bawang, ramuan bawang putih itu loh. Bawang putih, bawang lanang itu kan. Itu Anda jadi herbal herbal sendiri bukan obat herbal ya? oh enggak. Jadi ada teman saya yang suka bikin ramuan-ramuan itu, ramuan herbal. Apa namanya bawang. Itu saya minum itu kemudian apa recovery-nya saya lewat senam Mas, senam tai chi Mas. Iya, iya. Ya masih belajar lah, tapi ternyata ada banyak manfaatnya tai chi itu. Iya. Karena kan itu mengembalikan, memfungsikan saraf-saraf kita. Jadi kalau tai chi itu kan saraf-saraf kecil, mas, sendi-sendi kecil. Jadi kayak bagaimana kita menggerakkan gini-gini gitu. Itu kan sebenarnya kayak sederhana sekali, tapi itu manfaatnya besar. Ya, Bagaimana kita mau mengaktifkan sendi-sendi kecil kita itu. ya. Nah, Jadi ternyata terus ya, bisa gerak gitu. apa yang perlu dijaga untuk mempertahankan posisi kesehatan yang sekarang gitu? Oh, yang jelas pikiran lah, mas. Betul. Iya kan? Seperti Mas Bambang itu saya jamin mesti sehat, pikiran enak terus Oh, ya. enggak. Orang nggak mikir omset, ya, nggak mikir sewa. Kita kan dulu di Wang Sinawang. Ya, saya nyawang jenengan dana gitu, jenengan nyawang saya di Wang Sinawang jadi kelihatannya eh, ya. belum tentu seperti yang dilihat gitu ya. Ya, Jadi tapi memang benar pikiran, Mas. Jadi makanya kenapa saya tertarik pada senam itu kan, karena tai chi itu karena itu memang olahraga pikiran bukan fisik gitu. gitu ya. Pak Jadi Adi, bagaimana? ya ini pertanyaan terakhir nih. Oke, Tapi Pak Adi kan masih apa ya untuk ya mungkin kegiatan atau untuk oke. hiburan setelah sekolah doktor itu ya kalau nggak salah di Satya Wacana ya. Ya betul, oke. Sekarang masih mengajar, masih itu kan lumayan gitu untuk Betul. kegiatan gitu ya, refreshing gitu. Iya. Ternyata saya mungkin ya, saya kok setuju sama pendapatnya siapa Perdana Menteri Malaysia itu Mahathir Mohamad ya. Matur, matur. Iya, jadi meskipun tua itu jangan berhenti berpikir, jangan berhenti beraktivitas gitu kan. Ya. Iya kan? Maka saya salut sama Mas Bambang ini meskipun tua 64. Enggak, ini karena saya sendiri ini nggak ada kegiatan gitu dan saya konsisten tidak mau keluar-keluar karena risikonya lebih besar. Itu. Iya betul. Nah, makanya sehat gitu Lumayan kan. gitu loh. Iya. Ya makanya sehat. Jadi memang ya kesibukan saya masih masih seperti dulu, bahkan di hari-hari tua ini kayaknya kok malah lebih banyak gitu ya. Ya. Jadi saya ngajar di Untak, ya kan, di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Kemudian masih membantu Pak Budi Santoso di Yayasan Ya. Budi Santoso Foundation itu kalau ada kegiatan-kegiatan, tetapi yang karena ya vakum, tapi sekarang yang lebih lebih aktif itu di DP2K-nya, Mas. Di Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota Semarang, Ya. ya kan? Nah, terus jualan ini bebek rempah. Bagus lah. Gimana? Bagus saya kira. Ya, memang harus beraktivitas ya. Yang dibilang siapa Pak Mahathir Mohamad itu benar. Terus Pak siapa yang terakhir saya lihat di YouTube itu Pak Emil Salim. Ya, harus Ya, pakai terus. Emil Salim ya kan. Nah, itu harus aktif. Memang betul. Jadi kalau ditanya resepnya apa, saya kira ya pikirannya harus jalan terus. Pak Warno dulu kan juga pesan sama kita, Mas. Ya. Jangan hanya olahraga tapi olah pikir. Ya. Pak Adi, terima kasih sekali. Saya matur nuwun malah nih. Karena begini, banyak teman ini yang kadang-kadang saya kontak, saya mau Ya. cerita. Mereka merasa saya nggak perlu ada, artinya mereka merasa nggak perlu. Seperti ini mengingatkan saya ketika saya mau menulis buku tentang Pak Hitami dulu, dikatakan Pak Hitami nggak mau ditulis. Saya ini bukan untuk kepentingan kita. Betul, Mas. Teman-teman besok itu loh yang akan meneruskan kita itu kan kalau nggak punya
referensi kan nabrak-nabrak gitu. Tapi kalau udah tahu ini gimana caranya cuma nggak ditodong orang, ya ini saya kira menarik. Kemudian nanti lebih banyak yang mau menyampaikan pengalaman-pengalamannya seperti Pak Adi. Ya. Mas Bambang kan pernah nulis buku Pak Itami itu kan? Ya, justru itu dulu Pak Warno bilang sama saya, dibukakan notis kecilnya itu, Bambang ini Pak Itami pesan besok jangan ada yang menulis tentang saya gitu. Nah saya argumentasi dengan Pak Warno, ini bukan untuk Pak Itami, tapi untuk generasi muda yang mau memahami Pak Itami gimana caranya gitu. Betul, iya. Inilah sekarang yang sedang saya kerjakan Pak Adi. Jadi mudah-mudahan ada gunanya lah. Minimal ada dokumentasi gitu loh. Iya, betul. Ya. Anak cucu itu bisa lihat wajahnya Pak Adi gitu. ya itu. Terima kasih Pak Adi ya. Oke, matur Bapak. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.